Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Pengecoran logam, di mana proses penuangan yang mengolah logam menjadi bentuk benda kerja yang paling tua dan mungkin sebelum pembentukan dengan penyayatan dilakukan. Ya, proses pengecoran logam adalah proses yang paling tua dalam membentuk logam. Metode penuangan dengan cetakan pasir atau sand casting menjadi salah satu metode penuangan, di mana berbagai metode penuangan tersebut antara lain meliputi sand casting atau penuangan dengan cetakan pasir, die casting atau penuangan dengan cetakan matres, kemudian centrifugal casting yaitu penuangan dengan cetakan putar, kemudian continuous casting, kemudian ada shell molding, dan terakhir investment casting. Ya. Untuk sand casting, di mana proses pembentukan benda kerja dengan metode penuangan logam cair ke dalam cetakan. Ya, secara sederhana, cetakan pasir ini dapat diartikan sebagai rongga hasil pembentukan dengan cara mengikis berbagai bentuk benda kerja pada bongkahan dari pasir, yang kemudian rongga tersebut diisi dengan logam yang telah dicairkan melalui proses pemanasan. Ya, cetakan pasir untuk pembentukan benda kerja tuangan melalui pengecoran harus dibuat dan dikerjakan sedemikian rupa dengan bagian-bagian yang lengkap sesuai dengan bentuk benda kerja. Ya, bagian-bagian dari cetakan pasir ini meliputi, ya, yang pertama yaitu pola atau mal atau model, ya, yaitu sebuah bentuk dan ukuran benda yang sama dengan bentuk asli benda yang dikehendaki. Pola ini dibuat dari pasir, plastik, kayu yang nantinya dibentuk pada cetakan pasir dalam bentuk rongga atau yang disebut mold. Jika model ini dikeluarkan, yang ke dalamnya akan dituangkan logam cair. Selanjutnya adalah inti atau core, merupakan bagian khusus yang berfungsi sebagai bingkai untuk melindungi struktur model yang akan dibentuk. Dengan demikian, keadaan ketebalan dinding lubang dan bentuk-bentuk khusus dari benda tuangan tidak akan terjadi perubahan. Selanjutnya adalah cope, yaitu setengah bagian dari bagian atas dari cetakan pasir. Kemudian ada drag, yaitu setengah bagian bawah dari cetakan pasir tersebut. Kemudian gate ialah lubang terbuka di mana dituangkannya logam cair ke dalam cetakan di antara core and drag. Kemudian riser ialah lubang pengeluaran yang disediakan untuk mengalirnya sisa lelehan logam cair dari dalam cetakan serta sedikit reserve larutan logam cair. Ya, komponen di atas merupakan komponen utama, ya, yang digunakan untuk pengecoran logam. Nah, kelengkapan lainnya yaitu seperti caplet, yakni kelengkapan pendukung course. Ya, kemudian bahan cetakan dan bahan teras. Ya, kemudian ada bicara tentang pasir cetakan. Beberapa jenis bahan cetakan dan teras yang sering digunakan antara lain, ya, yang A yaitu pasir tanah liat. Pasir tanah liat adalah pasir yang komposisinya terdiri atas campuran pasir kuarsa dengan tanah liat yang berfungsi sebagai pengikat. Pasir tanah liat ini dapat dibedakan menjadi dua macam menurut pemakaiannya, yaitu pasir kering, ya, yaitu jenis pasir tanah liat di mana setelah dibentuk menjadi cetakan harus dikeringkan terlebih dahulu. Pasir ini sangat cocok digunakan untuk pengecoran benda-benda yang kecil maupun yang besar. Kemudian ada pasir basah, ialah jenis pasir tanah liat yang telah dibentuk menjadi cetakan, ya, digunakan untuk pengecoran benda-benda yang kecil. Kemudian ada pasir minyak. Pasir minyak ialah pasir kuarsa yang dalam pemakaiannya dicampur dengan minyak sebagai bahan pengikatnya. Sifatnya yang sangat baik dan cocok pembentukan. Ya. Kemudian ada pasir damar buatan atau resinoid. Pasir damar buatan ialah pasir cetak dengan komposisi yang terdiri dari pasir kuarsa,
dengan 2% damar buatan. Pasir jenis ini hampir tidak perlu ditumbuk dalam pemadatannya. Pasir ini juga memiliki sifat yang baik setelah mengeras dan pengerasannya dapat diatur dengan sempurna. Kemudian ada pasir kaca air. Pasir kaca air merupakan komposisi dari pasir kuarsa dengan kurang lebih 4% kaca air. Pemadatannya hampir tidak perlu ditumbuk dan sifatnya sangat baik setelah dikeraskan. Ya, pasir kaca ini digunakan sebagai bahan cetakan dan teras dengan ukuran sedang. Selanjutnya adalah pasir semen. Ya, pasir semen merupakan campuran pasir kuarsa dengan kurang lebih 9% semen serta air kurang lebih 6%. Pemadatannya tidak perlu ditumbuk dan sifatnya sangat baik. Kemudian rangka cetakan atau frame. Frame berfungsi sebagai bingkai yang dibuat dari baja atau besi tuang, di mana cetakan ini harus dapat mempertahankan bentuk apabila cetakan menerima pembebanan yang diberikan oleh bahan tuangan tersebut. Akan tetapi terdapat pula rangka cetakan yang dibuat dari kayu yang sedemikian rupa sehingga mudah untuk memegang dan mengangkat cetakan tersebut. Ya, berikut adalah gambar dari rangka cetakan. Ya, ada cetakan segi 4, ada cetakan bentuk silinder. Selanjutnya adalah perkakas cetak. Perkakas cetak terdiri atas penumbuk, ya, sendok spatula, kemudian siku-siku poles, kuas pena, ya, dan penusuk lubang angin. Ya, ini adalah gambar panci tuang dengan tangan dan panci pikul. Ya, panci tuangan ini digunakan untuk mengangkut logam cair dari dapur peleburan dan menuangkannya ke dalam cetakan. Panci ini dibuat dari baja dengan lapisan tahan panas pada bagian dalamnya. Panci tuangan yang berukuran ini besar dan pengangkatannya menggunakan keran atau kren. Ya. Usaha pengecoran logam mengalami peningkatan, baik peningkatan jumlah usaha maupun teknologi yang dipakai. Pada awalnya pengusaha ceper menggunakan beberapa tanur, yaitu yang pertama tanur besalen. Tanur besalen adalah tanur manual yang menggunakan tenaga manusia yang disalurkan pada pengembus untuk memanaskan bara. Tanur besalen memiliki kapasitas yang kecil dan blower yang sederhana, yaitu memakai tenaga manusia. Yang kedua yaitu tanur tungkik. Tanur tungkik memiliki kapasitas yang lebih besar dari tanur besalen dan cairan yang dialirkan tanur tungkik tidak bisa kontinu. Sedangkan blower yang digunakan lebih modern yaitu menggunakan diesel. Kedua tanur tadi merupakan tanur tradisional yang sekarang sudah tidak digunakan lagi di ceper. Yang ketiga adalah tanur kupola. Tanur kupola memiliki kapasitas yang lebih besar dari tanur tungkik dan cairannya dialirkan secara kontinu. Yang keempat atau yang terakhir adalah tanur induksi. Tanur induksi merupakan tungku pelebur yang jauh lebih efektif dan efisien, bisa menggunakan material yang bervariasi dan menggunakan energi listrik. Industri pengecoran logam di ceper sudah banyak menggunakan tanur induksi sebagai tungku leburnya. Apa itu pengecoran logam? Pengecoran logam sudah digelar manusia sejak 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, pengecoran logam digunakan untuk pembuatan patung, perkakas, senjata, dan bahan pelumbu. China dan India merupakan negara yang mengalami teknik pengecoran logam. Namun pada saat ini, pengecoran logam sudah mulai berkembang di seluruh dunia dan sudah banyak sekali barang yang diproduksi. Urutan proses pembuatan barang dari cor logam adalah: yang pertama adalah perancangan. Perancangan ini merupakan proses pembuatan desain gambar produk yang diinginkan dan juga sebagai dasar atau contoh untuk pembuatan pola. Yang kedua adalah pola. Pola merupakan alat bantu pembuatan cetakan yang digunakan sebagai master untuk pembuatan cetakan. Pola terdiri dari dua macam, yaitu pola aluminium dan pola kayu. Untuk pola aluminium digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak,
Sedangkan untuk pola kayu digunakan untuk produksi dalam jumlah sedikit. Yang ketiga adalah cetakan. Cetakan yang digunakan adalah cetakan pasir atau sand molding dan resin bonded sand molding. Pasir yang digunakan dalam membuat cetakan harus diproses terlebih dahulu agar komposisinya memenuhi standar percetakan dan mampu menahan suhu cairan logam yang tinggi. Yang keempat adalah peleburan. Peleburan merupakan proses yang krusial dalam pembuatan produk ini. Pada tahap peleburan, terjadi proses penuangan cairan logam ke dalam cetakan. Kecepatan penuangan dan suhu cairan logam harus diperhatikan dan dikondisikan dengan prinsip secepat mungkin, sedekat mungkin, dan sehalus mungkin. Yang kelima adalah finishing. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses produksi. Beberapa tahapannya yaitu dihaluskan, digerinda, dan proses pengecatan. Dan yang terakhir adalah quality control. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap quality control yaitu 1. Mengontrol kesesuaian ukuran benda. 2. Mengontrol komposisi bahan kimia. 3. Mengontrol sifat mekanik. 4. Mengontrol sifat fisik. Nah, itu tadi adalah gambaran barang cor logam diproduksi. Lalu, apa saja keunikan yang ada di sentra industri logam ceper? 6 keunikan sentra logam ceper. 1. The city never sleep. Di sentra industri logam ceper, aktivitas kerja seperti tak berhenti. Selama kerjaan masih numpuk, aktivitas kerja akan terus berlanjut. Ini biasanya berlaku pada industri dengan sistem borongan. Pabrik libur hanya terjadi jika pemilik usaha sedang berduka cita, dan liburnya bisa 2-7 hari. Lalu karyawan juga bisa mendapatkan libur lebih lama lagi pada saat libur lebaran. Liburnya bisa sampai 2 pekan. 2. Warung He sebagai pusat informasi. Di warung ini kita bisa mendapatkan segala informasi, baik informasi lokal ceper maupun informasi mancanegara. Semua hal ada di warung sederhana ini dan semuanya terbuka. 3. Istilah beda. Bagi Anda yang mengerti istilah baku pengecoran logam, mungkin tidak akan berlaku di ceper. Di sini ada istilah pengecoran yang beda dan unik untuk kita pelajari. Apa saja? Cetakan pres-presan, mencetak ngepres, pola contoh, peleburan ngopen, inti cetakan sesek, menggerinda, nyelep, sistem saluran, kucu, benda cor, bekakas, porter atau pengangkat barang, manol, dan ada juga istilah yang justru terbalik dari istilah baku. Misalnya, istilah baku besi cor, istilah ceper wojo atau baja, begitu juga sebaliknya. Istilah baku baja, istilah ceper besi cor. 4. Pendekatan kultural. Hal ini penting bagi Anda yang ingin berbisnis di ceper. Sentra logam cor ceper begitu kental dengan kultural karena sentra ini terbentuk turun-temurun dengan tradisi yang unik. Oleh karena itu, jangan sampai mengabaikan pendekatan secara kultural tersebut. 5. Kental dengan kearifan lokal. Di sentra logam ceper ini, mulai dari hulu ke hilir syarat dengan kearifan lokal. Anda pasti banyak sekali melihat ibu-ibu yang mencari remahan atau bubuk halus logam dari pasir yang dibuang.
Mereka biasa disebut melek. Hasil dari remahan yang mereka kumpulkan itu mereka jual ke pengusaha cor untuk dilebur ulang. Selain itu, Anda juga bisa melihat para porter atau pengangkat barang yang mengangkut besi cor dengan manual, yaitu dengan tenaga otot. Mereka itulah para manol yang dibutuhkan ketika pengiriman barang. 6. Sakti Mandraguna. Pasti Anda bingung dengan poin ini. Perhatikan para operator yang sedang bekerja. Mereka sama sekali tidak memakai alat keselamatan kerja. Waktu proses peleburan hanya mengenakan sandal jepit, tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa helm, bahkan tanpa kaos sekalipun. Wow, hebat bukan? Tanpa keluhan apapun, mereka tetap enjoy menjalani pekerjaan itu. Justru mereka akan kikuk dan merasa tidak nyaman apabila mengenakan banyaknya alat keselamatan kerja yang menempel di tubuhnya. Beberapa poin tadi adalah keunikan yang ada di industri cor logam ceper. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.